Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya dari SMK Negeri 1 Kuningan. Saya merupakan peserta PPG Guru Tertentu dalam jabatan tahap ke-1 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Madiun. NIM 2402114454G. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang rencana aksi peningkatan kompetensi sel dan hasil menonton sebuah film. Ini merupakan tugas dari modul kedua tentang pembelajaran sosial emosional. Topik kedua dan subtopik kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah. Di sini saya disuguhkan sebuah tugas untuk merancang sebuah aksi untuk kolaborasi dengan guru BK atau teman sejawat dalam meningkatkan kompetensi sel. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh, yang pertama kita harus mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penyusunan program pelatihan bersama. Yang ketiga, pengintegrasian sel dalam kurikulum. Yang keempat, implementasi kegiatan sosial dan emosional. Yang kelima, evaluasi dan refleksi. Dan yang keenam, penyuluhan kepada orang tua. Setelah melakukan diskusi dengan guru BK dan teman sejawat, dari langkah-langkah di atas kami menyimpulkan sebuah rencana aksi kolaboratif untuk mengembangkan kompetensi sel. Yang pertama, kita harus memahami apa yang siswa butuhkan. Di sini kita mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Langkah yang bisa kita tempuh adalah kita sebagai guru BK dan guru lainnya duduk bersama, berbagi pandangan dan mendiskusikan apa yang sebenarnya dibutuhkan siswa dari sisi sosial emosionalnya. Yang kedua, belajar dan bertumbuh bersama. Di sini kita menyusun program pelatihan bersama. Kita bisa merancang pelatihan yang tidak hanya membahas sebuah teori, tetapi juga bisa membekali guru dengan keterampilan nyata, seperti mendampingi siswa yang cemas, memahami emosi mereka, atau membangun komunikasi yang lebih empatik. Nah, dalam proses ini semua guru dari berbagai mata pelajaran saling menguatkan dan saling menginspirasi. Langkah selanjutnya, menyatukan sel dalam pelajaran sehari-hari. Jadi kita harus mengintegrasi pelajaran atau pendekatan sosial emosional ini dalam kurikulum. Nah, di sini kita tidak perlu membuat pelajaran baru, tapi justru menyelipkan nilai-nilai sosial dan emosional ke dalam pelajaran yang sudah ada. Misalnya, saat mengajar PPKN, kita bisa mengajak siswa berdiskusi soal empati atau penyelesaian dalam konflik. Guru BK bersama-sama bisa menyiapkan bahan ajar yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga karakter dan rasa. Langkah yang keempat, menciptakan ruang aman untuk belajar bersama. Nah, di sini kita harus mengimplementasi kegiatan sel.
Nah, kita bisa membuat kegiatan yang menyentuh dari sisi sosial dan emosional siswa, seperti bermain drama, berdiskusi kelompok, proyek kolaborasi yang membuat mereka belajar memahami orang lain dan mengelola dirinya. Dan guru BK bisa mendampingi secara langsung. Nah, di sini guru BK bukan sebagai pengawas, tapi sebagai teman tumbuh yang hadir saat siswa butuh pendampingan. Yang kelima, belajar dari proses bukan sekedar hasil. Nah, di sini kita menyusun rencana evaluasi dan refleksi. Evaluasi bisa dilakukan dengan hati. Kita tidak hanya bertanya apa yang berhasil, tapi kita harus bertanya apa yang kita rasakan dan apa yang membuat siswa lebih nyaman. Guru BK dan guru lainnya bisa berkumpul dalam forum refleksi. Di sana setiap suara dihargai dan dari situ lahirlah perbaikan yang bermakna. Langkah keenam, merangkul orang tua sebagai mitra. Jadi di sini kita menghadirkan orang tua siswa. Kita ajak orang tua untuk duduk bersama, bukan untuk memberi tahu, tapi untuk berbagi dan saling memahami. Nah, lewat sisi penyuluhan yang hangat dan sederhana, orang tua mendapat wawasan dan tips praktis agar bisa mendampingi anak-anak mereka dengan lebih sadar, sabar, dan penuh kasih sayang. Itu presentasi yang pertama tentang merancang rencana aksi kolaborasi peningkatan kompetensi pembelajaran sosial emosional. Saya lanjutkan presentasi hasil menonton film. Nah, di sini saya disuguhkan ada 4 film. Film yang pertama dan yang kedua ini berjudul Laskar Pelangi, dan film yang ketiga Negeri Lima Menara, dan film yang keempat Sekolah Rimba. Nah, pada film pertama yang berjudul Laskar Pelangi ini ada hal penting yang muncul di pikiran saat menonton pertama, yaitu ada rasa haru yang dalam, bukan karena kisahnya yang penuh tangisan, tapi karena sederhana. Dan justru di kesederhanaan itu saya melihat kekuatan yang luar biasa. Saya teringat bagaimana anak-anak di Belitung ini belajar di sekolah yang hampir roboh, dengan atap yang bocor dan papan tulis seadanya. Tapi semangat mereka tak pernah pudar. Ada sesuatu yang sangat murni dalam cara mereka memaknai pendidikan. Bukan sekedar soal angka, tetapi di sini adalah soal harapan. Pada video yang kedua ini masih berjudul Laskar Pelangi. Dari video yang kedua saya bisa mempelajari pada saat menonton ada perasaan haru yang tak mudah dijelaskan. Film ini bukan sekedar tentang anak-anak miskin yang berjuang menuntut ilmu, tapi lebih dari itu. Ini adalah kisah tentang harapan yang tumbuh dari ketulusan seorang guru. Ibu Muslimah dan Pak Harpan bukan guru biasa. Mereka adalah sosok yang melihat potensi dalam keterbatasan, memandang harapan dalam kekurangan, dan memeluk keberagaman dengan kasih sayang. Mereka hadir bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menginspirasi dan mengubah hidup anak-anak di pelosok Belitung. Sebagai guru, saya belajar bahwa menjadi agen perubahan tidak selalu membutuhkan kemewahan atau fasilitas yang lengkap. Kadang cukup dengan hadir sepenuh hati, mendengarkan dengan empati, dan percaya bahwa setiap anak memiliki cahaya dalam dirinya. Seperti ketika Bu Muslimah dengan sabar menenangkan Lintang yang harus pulang jauh setelah sekolah.
atau ketika ia tetap mengajar meskipun sekolahnya hampir roboh. Di situ saya sadar, perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar. Film ini menyadarkan saya bahwa tugas guru tidak berhenti di kelas. Kita adalah penjaga mimpi, pelindung semangat, dan penyalur cahaya. Seperti laskar pelangi yang bermimpi melampaui awan, kita pun sebagai guru harus berani bermimpi untuk anak-anak kita, bahkan ketika orang lain meragukan. Pada film yang ketiga dengan berjudul Negeri Lima Menara, ada peristiwa yang bisa saya pelajari pada saat menonton film Lima Menara ini. Saya tidak hanya disuguhkan kisah tentang santri dan impian mereka. Lebih dari itu, saya melihat bagaimana seorang guru, Ustadz Salman, menjadi suluh dalam kegelapan, menjadi jembatan antara keterbatasan dan cita-cita, menjadi penggerak dari perubahan kecil yang bermakna besar. Ada satu kalimat yang tak pernah saya lupakan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalimat itu bukan sekedar semboyan. Ia adalah napas dari pembelajaran sosial emosional. Membentuk ketangguhan, optimisme, dan kesadaran diri dalam jiwa para murid. Sebagai guru, saya belajar bahwa menjadi agen perubahan bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi menyalurkan nilai, membangun karakter, dan menumbuhkan harapan. Ustadz Salman tidak pernah marah dengan cara merendahkan, tidak pernah menggurui dengan tekanan, tetapi hadir dengan empati, ketegasan yang lembut, dan keyakinan pada setiap muridnya. Pada film yang keempat, saya disuguhkan untuk menonton film yang berjudul Sekolah Rimba. Dalam film Sekolah Rimba, saya belajar bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya tentang angka dan huruf, tetapi tentang keberanian, kepedulian, dan kemanusiaan. Film ini menggambarkan perjuangan seorang guru yang dengan segala keterbatasannya tetap memilih hadir di tengah anak-anak pedalaman. Di tengah hutan, di bawah atap yang sederhana, proses belajar mengajar tidak hanya mengajarkan baca tulis, tetapi juga mengajarkan tentang hidup, tentang memahami alam, menghargai sesama, dan membentuk karakter. Guru dalam film ini tampil sebagai agen perubahan yang sejati. Ia tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga penggerak, pendengar, pelindung, dan bahkan orang tua bagi anak-anak didiknya. Sikap empati, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi yang kuat dalam membangun hubungan sosial emosional dengan murid. Ia mampu melihat potensi, bukan kekurangan. Ia membangun kepercayaan, bukan menanamkan rasa takut. Setelah menonton film dan melakukan diskusi dengan teman sejawat, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional itu sangat diperlukan. Nah, di sini kami menyimpulkan bahwa pendidikan sejati adalah perjalanan hati, bukan sekedar transfer ilmu. Nah, di sini para guru yang hadir dalam setiap kisah menjadi bukti bahwa guru adalah agen perubahan sosial. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi pembentuk karakter, penumbuh harapan, dan penjaga semangat anak-anak didiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.